Kita pantas bersyukur orang yang ancam penembakan pada Pak Anies sudah ditangkap aparat kepolisian. Nek gini ini nih, kita patut kasih apresiasi. Demokrasi Indonesia harus tetap hidup dan tumbuh dengan baik. Karena hingga saat ini, cara berdemokrasi melalui pemilu masih cara yang terbaik. Ini dia, info terkini Widya. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Emangnya pendukung saya yang mengancam? Garis saya jelas, kita tidak tanggapi. Ya. Nggak tahu sampai kapan pemilu dan pilpres akan jadi pilihan, dan sepanjang belum ditemukan cara yang lebih baik, maka tidak boleh diganti. Namun cara ini ada yang salah menerjemahkan, lalu main ancam segala. Perilaku ancam-mengancam ini harus dihentikan. Rakyat bebas mendukung siapapun. Namun bila ada yang mau melakukan tindakan pidana, ya mesti dihentikan. Para pendukung yang tidak siap kalah, nggak usah ikut-ikutan mendukung. Udah, diem aja di rumah. Wong kalah menang itu sudah biasa. Yang lucu, saat Pak Prabowo konfirmasi wartawan soal tertangkapnya orang yang ancam menembak Pak Anies, kok malah salah memahami. Ditanya komentar, Capres bergandengan sama Gibran malah bilang, memangnya pendukung saya yang mengancam. Dan kalimat itu diulang sampai 2 kali. Pak, Bapak, bila ditanya dengerin baik-baik. Kok udah nyolot duluan, udah emosi duluan. Tak kira wartawan nggak akan gegabah loh menuduh sembarangan pada orang lain. Apalagi ini sekelas Capres. Jawaban Pak Prabowo itu jadi lucu. Nggak ada yang nyangkut-nyangkutin sama dia, kok merasa tertuduh. Ini tim sukses Prabowo apa nggak kasih tahu ya? Atau minimal dibisiki, cara menjawab dengan elegan itu yang bagaimana? Kan kasusnya sama, seperti ada pendukung Pak Prabowo ditembak di Bantaeng. Apa itu pelakunya pendukungnya Pak Ganjar atau Pak Anies? Bila keduanya ditanya wartawan, nggak akan menjawab. Memangnya pendukung saya yang menembak? Dijamin keduanya tidak merespon dengan tudingan dengan jawaban yang sama. Mengapa? Tidak ada seorang capres maupun cawapres atau tim sukses atau pendukunglah di kalangan rakyat biasa main ancam atau main tembak gitu. Dan ternyata pendukung Pak Prabowo yang ditembak itu gegara dendam pribadi. Nah loh, gimana tuh? Cara berdemokrasi kita itu sudah jauh lebih baik. Jadi para calon pemimpin seandainya ditanya wartawan tidak perlu sentimen seperti itu. Apa sih untungnya menembak lawan politik? Supaya batal maju. Siapa rakyat Indonesia yang bersedia melakukannya? Kita belum dengar bagaimana perkembangan selanjutnya. Usai pengancam Pak Anies diamankan kepolisian. Yang jelas, model pendukung yang macam-macam ini yang suka ngancam-ngancam itu ya pendukung dari kalangan ODGJ, wong edan, wong gendeng, orang dengan gangguan jiwa. Mestinya kayak Pak Ganjar itu loh, saat ditanya mengenai ancaman, kan minta aparat yang bertindak cepat, satset dasdes seperti itu. Persis jargonnya Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita semua tidak menginginkan pilpres di Indonesia jadi ajang barbar, tempat mengekspresikan kekerasan, atau legitimasi melanggar pidana. Beneran, kaget juga melihat pernyataan Pak Prabowo itu. Cara menjawab pertanyaan itu kan ada tekniknya sendiri-sendiri, tergantung model pertanyaannya. Ada pertanyaan yang memancing dukungan, ada pertanyaan yang memang butuh jawaban, ada pertanyaan yang menunjukkan pandangan atau gagasan kita, dan lainnya. Sebagai calon pemimpin, logika berpikir perlu dirawat dan dijaga nalarnya. Ini apa kebiasaannya Pak Prabowo ya? Yang contohnya bisa kita lihat dalam debat. Beberapa kali waktu debat capres kedua kalinya tidak menjawab apa yang ditanyakan. Malah ada yang jawabannya menyalahkan orang lain.
bagi masyarakat awam, tidak perlu takut bermain medsos, tidak khawatir berkomentar soal politik, karena keselamatan kita itu dilindungi dengan undang-undang. Orang tidak bisa bertindak seenaknya pada kita. Kayak aku ini ngonten gini, jika ngurusin yang kontra, ya waktuku habis terbuang percuma, sia-sia waktuku. Yang tidak setuju ya biarkan saja. Penting komentar positif tak baca, buat ngukur bagaimana performku nantinya. Video disimak lama apa enggak, begitu. Ide atau pokok pikiran mudah difahami atau malah bulet dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang suka ngancem, itu orang-orang tidak memahami demokrasi, tidak siap dengan perbedaan pendapat. Loh, tidak semua orang loh yang kita dukung mesti menang. Dulu waktu Pilkada DKI 2017, Pak Ahok kalah dari Pak Anies, itu yang kecewa, yang depresi, yang bersedih gak kehitung, banyak banget. Tapi apakah lantas ada kekerasan yang ditunjukkan pada Pak Anies? Sama sekali tidak. Makanya apa yang terlontar dari Pak Prabowo bikin kita bertanya-tanya. Lah kita itu tidak mungkin loh menganggap orang itu suruhan bila gak ada buktinya. Menuduh sembarangan saja malah bisa kena pasal, malah bisa dibui, malah dikecam banyak orang dan buat malu keluarga. Lagian enak aja bilang-bilang nembak-nembak, dapatnya senjata api itu nggak gampang. Ditambah lagi, semua capres itu dikawal oleh pas pampres jumlahnya 7 orang. 7 orang loh, banyak toh. Mereka orang-orang spesial yang dilatih khusus, yang memiliki keterampilan di atas rata-rata prajurit. Yang dikawal pas pampres gak hanya Pak Prabowo saja. Kalau Pak Prabowo memang pengawalannya ketat, maklum manula, ya toh, juga tubuhnya gempal. Bila pendukungnya desak-desakan, kan rasanya sumuk. Belum lagi masih tim suksesnya yang mengelilingi dia. Usianya juga sudah manula. Lah wong jalan saja susah. Nanti nek kesenggol bisa malah jelungup piye? Tahu jelungup ndak? Kesungkur itu loh. Jatuh makbruk gitu loh. Sampai kejadian kayak gitu, urusannya kan bisa panjang kali lebar. Nah, kita itu berharap kepolisian membongkar motif pelaku pengancaman. Apakah sekedar iseng atau ancaman serius? Adakah itu niatnya sendiri? Atau dia mendapatkan penugasan dari orang lain. Lagian, pelaku kriminal murni bila ingin menjalankan kejahatannya nggak akan mungkin bilang di medsos, lah ya selak konangan toh. Goblok kalau melakukan itu. Coba aja lihat para maling, jambret, rampok, atau teroris juga. Memang sebelum beraksi, mereka nyetatus duluan. Ya enggak. Mau melakukan tindak pidana apa? Di mana, kapan, maupun korban atau sasarannya siapa, mbok yang masuk akal gitu loh. Itu pasti kerjaannya anak muda yang iseng, yang nganggur, yang suka mencet-mencetan aja kerjanya. Tapi semua pasti setuju, harus dikenakan hukuman. Supaya ancaman-ancaman sejenis nggak muncul-muncul lagi di medsos. Nanti jadi nggak asik kita medsosannya, baik Twitter, Facebook, IG, atau TikTok. Yang suka panas hati soal mendukung pilpres, nggak usah main medsos dulu, banyakin ibadah, berdoa, atau kerja aja nyari nafkah lewat medsos seperti saya. Malah ada manfaatnya toh, dapat cuan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.